Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan yang ke-11, bela negara di bidang budaya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep budaya dan nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Dan juga mahasiswa dari tujuan pembelajaran ini adalah menganalisis tantangan masyarakat Indonesia di bidang budaya dan nilai dalam menghadapi arus budaya dan nilai-nilai global, dan juga menganalisis apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Materinya meliputi nilai dan budaya Indonesia, konsep tentang budaya dan nilai masyarakat, budaya dan nilai keindonesiaan menghadapi tantangan arus budaya dan nilai-nilai global, dan juga generasi Z tanggung jawab terhadap budaya dan sikap bela negara. Ini adalah pertemuan ke-11. Pokok bahasanya di bidang budaya, konsep tentang budaya, budaya Indonesia menghadapi tantangan arus budaya global, dan sikap bela negara berupa tanggung jawab terhadap kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah istilah budaya, acap kali dimaknai terlalu sempit dengan hanya mengaitkannya sebatas pada adat istiadat. Padahal budaya memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Pengertian budaya, ciri-ciri, fungsi, unsur maupun contohnya. Pengertian dari budaya, istilah budaya sudah melekat dan bahkan kerap kali hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, kamu tentunya mahasiswa sudah tahu bahwa Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, apakah mahasiswa mengerti dari pengertian budaya, ciri-ciri, fungsi, unsur, dan contohnya? Sebagai masyarakat yang hidup dengan keanekaragaman budaya, mahasiswa patutnya memahami pengertian daripada budaya agar semakin mencintai budaya yang kita miliki pada saat ini dan bisa memahami budaya melalui beberapa pengertian menurut para ahli. Kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya, yang artinya bentuknya jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cholera, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakannya. Ya, istilah kultur juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan yaitu kultur. Budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Ya, pengertian daripada budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang cukup rumit, di antaranya yaitu ada adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dengan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Sementara menurut KBBI atau istilahnya dari Kamus Bahasa Indonesia ya, budaya adalah sebuah kepemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar
dan mencangkup banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain tersebut tampak pada definisi budaya yang mengemukakan bahwa budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu cerita yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan makna dan nilai logis. Dengan begitu, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang berkaitan untuk mengorganisasikan suatu aktivitas seseorang dan perilaku orang lain. Ya, ini adalah konsep dari tentang budaya, yang mana kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki sebagai kepercayaan ialah suatu hal yang menyangkut maupun berhubungan dengan keyakinan. Unsur dari sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting di sebuah kehidupan. Ya, ini unsur kebudayaan ya. Ada dari bahasa. Bahasa adalah sebuah pengucapan indah pada suatu elemen budaya atau kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Terdapat dua macam bentuk ya bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, tubuh manusia, waktu, sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang bilangan, dan lain-lain. Ada juga adalah tentang sistem peralatan hidup dan teknologi. Jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat meliputi cara bertindak dan berbuat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan bahan mentah untuk dibuat suatu alat kerja, pakaian, transportasi, dan kebutuhan lain berupa benda material. Ada juga di sini adalah sistem kesenian. Kesenian bisa diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besarnya, bentuk kesenian terbagi dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Ya, selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, maupun perdagangan. Tadi sudah disebutkan ya sistem religi dan juga sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Ada juga yang kita lihat contoh budaya berikut ini beberapa contoh budaya yang ada di Indonesia. Batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Ada juga upacara tabuik di Sumatera Barat. Tabuik atau tabut merupakan sebuah tradisi masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara ini digelar. Ada makepung, balap kerbau masyarakat Bali. Makepung merupakan tradisi yang serupa dengan karapan sapi, tetapi tak sama. Makepung adalah tradisi berupa lomba pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Tradisi ini awalnya adalah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen.
Ada atraksi debus Banten. Kesenian bela diri debus merupakan tradisi yang berbahaya. Inti pertunjukan ini sangat kental gerakan sifat atau bela negara dan penggunaan senjata. Kesenian debus Banten ini banyak menggunakan dan memfokuskan pada kekebalan permainan terhadap serangan benda tajam. Ada juga karapan sapi masyarakat Madura, Jawa Timur. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Dalam acara karapan sapi, para penonton tak hanya disuguhi adu cepat sapi dan ketangkasan para jokinya, tetapi sebelum mulai, para pemilik biasanya melakukan ritual arak-arakan sapi di sekeliling pacuan, disertai dengan alat musik saronen, alat musik khas Madura, sehingga membuat acara ini menjadi makin meriah. Ada juga upacara Kasado Bromo. Upacara Kasado Bromo dilakukan oleh masyarakat Tengger yang bermukim di Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka melakukan ritual ini untuk mengangkat seorang tabib atau dukun di setiap desa. Sebelum mereka dapat diangkat oleh para tetua adat, tabib atau dukun harus bisa mengamalkan dan menghafal mantra-mantra. Itu beberapa penjelasan pengertian budaya hingga contohnya. Dengan melestarikan budaya, berarti kita ikut berkontribusi untuk mempertahankan ciri khas bangsa sendiri. Ya, setelah kita mempelajari ini, kita akan pelajari. Kebudayaan nasional adalah karya negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Ya, kebudayaan nasional adalah hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri khas Indonesia. Ini adalah era global seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi informasi. Ada beberapa strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus budaya global. Seiring dengan kian pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, arus globalisasi juga semakin menyebar ke segenap penjuru dunia. Penyebaran berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga melintasi batas negara-negara berkembang dan miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan derasnya arus globalisasi merupakan dua proses yang terkait satu sama yang lain. Keduanya saling mendukung. Tak ada globalisasi tanpa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berjalan lambat jika masyarakat tidak berpikir secara global. Ya, yang jelas harus diakui dalam proses globalisasi, masa kini adalah negara-negara maju. Mereka berupaya mengekspor nilai-nilai lokal di negaranya untuk disebarkan ke seluruh dunia sebagai nilai-nilai global. Mereka dapat dengan mudah melakukan itu karena mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi lintas batas negara bangsa. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tak mampu menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah. Akibatnya, negara-negara berkembang hanya menjadi penonton bagi masuk dan berkembangnya nilai negara maju yang dianggap nilai masalah yang cukup besar. Budaya lokal di era kekinian, ketika gelombang globalisasi menggulung wilayah Indonesia, kekuatannya ternyata mampu menggilas budaya-budaya lokal. Menurut pendapat dari Bapak Saidi 1998, proses ini sudah berlangsung sejak dimulainya era liberalisasi Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Sejak masa liberalisasi, budaya-budaya asing masuk Indonesia sejalan dengan masuknya pengaruh-pengaruh lainnya.
Ya, kita ketahui di era kontemporer sekarang ini, ujian terbesar yang dihadapi budaya lokal adalah mempertahankan eksistensinya di tengah terpaan globalisasi, strategi daya tahan budaya lokal yang perlu dirumuskan. Ini ada sikap bela negara berupa tanggung jawab terhadap kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Globalisasi dan modernisasi tidak bisa dihindarkan bagi setiap warga negara dunia. Negara selalu ingin disebut sebagai negara yang modern, mengikuti arus globalisasi bila ingin dikatakan sebagai negara yang maju. Ya, menggunakan kita berdasarkan dilakukannya suatu nilai budaya, memberikan pendidikan budaya lokal sangat penting agar rasa kebangsaan dan cinta tanah air terus tertanam di generasi muda. Memberikan nilai budaya lokal adalah salah satu cara agar generasi muda menjadi manusia yang beradab, berbudaya, menghargai keberagaman, memiliki harkat dan martabat manusia. Ya, di sini bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang agar warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh, dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini dapat diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Sedangkan sikap bela negara berupa tanggung jawab kelestarian budaya Indonesia, sikap bela negara yang bisa diwujudkan oleh generasi Z dalam upaya melestarikan budaya Indonesia antara lain memiliki kesadaran dan pengetahuan lebih dahulu mengenai efek negatif dan positif globalisasi budaya. Dengan jasa jiwa nasionalisme, belajar untuk memahami falsafah budaya bangsa sendiri, tetap bersifat kritis terhadap keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin bangsa dalam pelestarian budaya nasional, dan turut serta dalam upaya mengembangkan budaya lokal melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi. Ya, berdasarkan pengertian dari bela negara yang ada di Indonesia, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Di sini tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-Undang Dasar, diantaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat